Dan kebetulan kita juga udah beberapa kali uji pasar. Betul. Alhamdulillah respon pasar juga termasuk orang yang kurang suka ikan, suka sama crispy. Nah, untuk crispy-nya ini sendiri masuknya ke perencanaan atau pengembangan? Ke perencanaan. Oh, ini baru perencanaan. Iya, Betul. perencanaan. Tapi sudah luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi fiksi ini tuh diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Jadi biasanya lebih mengarah ke anak-anak SMK. Kok anak SMA bisa terpikir dan bisa menjadi juara? Luar biasa, gimana nih cerita? Terus melihat ada lagi ada kegiatan panen ikan di sekolah. Jadi sekolah kami itu punya danau. Dan Bu Milky pun telah diberikan instruksi oleh kepala sekolah kami untuk mengoptimalkan hasil dari budidaya tersebut, dan akhirnya kami Terciptalah tercipta produk Crispy. Kalau terakhir sih penjualan terbesar ada di launching Crispy itu, di sehari itu kita dapat sekitar 4 juta ya. Iya. Karena kami kemarin bertemu dengan juri yang sungguh luar biasa, mereka memberikan motivasi seperti, oh ini produknya sudah sangat potensial untuk dipasarkan mau di kancah internasional maupun nasional. Crispy San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya di podcast Cadisdik 6, media informasi dan edukasi. Menjadi siswa berprestasi tentu saja impian dari setiap siswa. Tapi tidak setiap dari mereka mampu mewujudkannya. Hari ini kita akan berbincang dengan bintang tamu yang luar biasa, 2 orang siswa dari SMA Negeri 1 Cianjur yang telah mengharumkan nama sekolah dan juga tentu saja mengharumkan nama Jawa Barat di ajang nasional yang bernama Lomba Fiksi. Siapa dia? Oke, ada Ayunda Cahyatri Nopia dan Amanda Fatima Rahmahera. Betul ya? Betul. Oke, gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Siapa tahu masih berbunga-bunga. Soalnya kesini masih tercium nih bau-bau medalinya. Masih ada euforianya. Euforianya masih terasa ya. Iya. Berapa lama sih dari lomba itu? Udah 3 minggu Berapa aja. minggu? 3 minggu tapi minggu. masih berasa ya? Iya. Luar biasa. Boleh dikenalin dulu nggak nih siapa sosok Ayunda dan siapa sosok Amanda? Siapa tahu kan penonton Cadisdik pengen ada yang tahu lebih dalam lagi. Oke. Halo semuanya, saya Ayunda Cahyatri Novia dari SMA Negeri 1 Cianjur. Jadi Ayunda dan Amanda ini merupakan tim bisnis SMA Negeri 1 Cianjur yang mengembangkan produk Crispy gitu. Jadi berkompetisi di ajang nasional, tepatnya di lomba fiksi. Di lomba fiksi. Oke, Manda. Ya, halo. Seperti yang sudah dikatakan Ayunda tadi, perkenalkan nama saya Amanda Fatima Rahmahera sebagai peserta Festival Inovasi dan Kewirausahaan Bidang Boga. Bidang Boga Betul. Kewirausahaan Iya. Festival Fiksi. Oke. Nah, berbicara tentang fiksi nih, maklum ya. Orang bukan zaman now gitu. Oh enggak, Deng. Masih muda. Kalau kita berbicara tentang fiksi, biasa yang terlintas tuh cerita rekaan ya, Iya, cerita iya, imajinasi seseorang berbentuk karya sastra. Kalau untuk bapak-bapak nih, biasanya fiksi itu berkaitan dengan sepeda, benar nggak sih? Ada sepeda fiksi Iya, ya. ada Nah, fiksi. boleh nggak sih diceritain fiksi itu apa? Mungkin banyak dari penonton Cadisdik yang masih asing ketika Ayunda nih dapat juara fiksi, kata tetangga, oh dapat sepeda. Atau Manda juara fiksi, oh kemarin mengarang. Boleh dong diceritain fiksi itu apa? Jadi fiksi itu singkatan dari Festival Inovasi dan Kewirausahaan SMA Negeri Siswa Indonesia. Jadi fiksi ini tuh diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Jadi ajang kompetisi di tingkat nasional gitu. Dan untuk bidangnya sendiri itu ada 6 bidang. Ada bidang boga yang kita ikuti, lalu ada kriya, fashion, video, aplikasi dan game dan sebagainya. Itu untuk kategori SMA. Dan ada lagi kategori SMK, tapi karena kita anak SMA jadi kita masuk Ikutnya yang SMA gitu. Luar Iya. biasa. Dan di bidang boga sendiri itu ada 2 kategori lagi. Ada yang rencana usaha dan juga pengembangan Pengembangan usaha. bisnis. Ya, pengembangan usaha. Ada rencana dan pengembangan. Nah, iya. untuk
Ini gimana sih bacanya? Cruise-fish, Oke. iya. Untuk cruise-fish-nya ini Iya. sendiri masuknya ke perencanaan atau pengembangan? Ke perencanaan. Oh, ini baru perencanaan. Iya, perencanaan. Tapi sudah luar biasa ya. Alhamdulillah. Nggak kebayang nih nanti kalau sudah dilaksanakan sehebat seluar biasa apa. Amin. Nah, tadi dibilang bahwa dilaksanakan tingkat nasional. Kalau penyelenggaranya sendiri ini Dari Pusat Prestasi Nasional. sama kayak FS2N ya? Betul, Iya betul, dan- setingkat sama kayak O2SN. OSN ya. Oh. Dan juga ini itu hasil kolaborasi dari BPTI dan juga Puspresnas. Boleh dong, BPTI itu apa? Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Balai Pengembangan Talenta Indonesia Iya, dan Pusat Prestasi betul, Nasional. iya. Dari nama lembaganya aja ya udah menjurus ke prestasi luar biasa. Nah, pertama kali ikut nih, kok bisa ya kepikiran kewirausahaan gitu? Biasanya kan kalau kewirausahaan itu jatahnya SMK ya. Iya. Jatah, mohon maaf. Jadi biasanya lebih mengarah ke anak-anak SMK. Kok anak SMA bisa terpikir dan bisa menjadi juara luar biasa? Gimana nih cerita awalnya? Sebetulnya kami itu bertemunya di organisasi ya. Iya. Kebetulan di organisasi itu kita masuknya di seksi bidang 6 tentang kewirausahaan. Dan saat itu kita sedang ada kegiatan, terus melihat ada lagi ada kegiatan panen Betul, ikan panen di ikan, sekolah. Jadi sekolah kami itu punya danau. Masya SMA Negeri Allah. 1 Cianjur itu punya danau gitu. Terus waktu itu lihat ada pengelola danaunya yang lagi panen ikan. Terus kita berdua kepikiran aja buat bikin produk makanan berbahan Betul, dasar ikan. iya. Dan kemudian kami pun bertemu dengan Bu Milky selaku pembina kami dan bergerak di bidang kewirausahaan juga sebagai guru PKWU gitu. Jadi kami akhirnya bertemu dan mempunyai gagasan yang selaras, dan Bu Milky pun telah diberikan instruksi oleh kepala sekolah kami untuk mengoptimalkan hasil dari budidaya tersebut, dan akhirnya kami Terciptalah ya gitu, tercipta produk ya. Saya hello dong buat Bu Milky-nya. Halo Ibu. Bu Milky-nya ikut hari ini? Ikut. Luar biasa ya. Jadi ini dari gagasan kalian yang ada di sekbid yang sama di Betul. OSKA. Iya. Betul. Melihat ikan, wah semudah itu ya ternyata menemukan inovasi. Ketemu dengan orang yang tepat dan terciptalah produk Cruise-fish luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Nah, setelah itu nih, kan kalian udah menciptakan nih dibantu Bu Milky dan tentu saja didukung penuh oleh sekolah ya. Oke. Ini gimana sih bisa langsung ikut lomba? Kan mungkin orang nggak tahu tuh, oh kalian punya produk nih, banyak yang mau ikut tapi bisa kalian yang lolos. Seperti apa? Waktu itu kami setelah bertemu dengan Bu Milky, Bu Milky memberikan informasi mengenai lomba fiksi waktu kami kelas 10. Kelas Ya, 10? Sekarang menuju ke kelas 11. Ya, sekarang kelas 12. Waktu itu kami ingin mengikutinya, namun kami masih memiliki rencana yang belum dibilang matang gitu. Jadi kami ingin Mengoptimalkan dulu mengoptimalkan produk dulu rencana kami, iya. baru mengikuti fiksi. Awalnya kami akan mendaftar di tahun 2022. Iya, Iya, 2022. 2022. Namun karena tadi kami belum matang, jadi kami ingin Memaksimalkan dulu betul. produk, baru Iya. kita ikut fiksi gitu. Oke, luar Selama biasa kurang lebih ya. 2 tahun. Ini nih anak SMA saja yang masih tergolong remaja ketika akan mengambil suatu langkah dipertimbangkan secara matang, luar biasa. Jadi benar ya wargi Cadisdik, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Mereka berproses ternyata tidak mudah, ternyata tidak sebentar, tapi hasilnya luar Alhamdulillah. biasa. Nah, jadi awalnya memang mau ikut dari kelas 10, Iya, dari kelas terrealisasi kelas 12 dan ternyata berhasil menghadiahkan medali emas. Alhamdulillah. Jadi pengen sekolah lagi nggak? Ayo Ibu. ayo. Luar biasa. Nah, terus mengenai prestasi nih, yakin dong anak Semansa. Terus juga kalian anak OSKA pasti luar biasa. Sebelumnya pernah nggak mengikuti ajang lomba? Soalnya nih chemistry-nya udah kelihatan luar biasa ya. Udah berapa lama bersama? Berarti kita udah dari kelas 10 kelas ya. 10, Udah dari kelas bersama-sama. 10, kelas 10 dari Jadi sekarang mah OSKA. kalau lirik-lirikan aja udah tahu ya. Iya. Dari jauh itu Amanda. Bentukannya udah kelihatan. Jadi nggak harus ngomong, nggak harus berdekatan. Iya. Masya Allah. Nah, pernah nggak sih ikut lomba atau misalkan ikut ajang-ajang apa sebelumnya?
yang berkaitan dengan perlombaan ataupun yang mewakili sekolah atau secara pribadi? Boleh dari Yunda sendiri. Kalau Ainda pribadi sebelumnya sempat mengikuti lomba-lomba dari Puspresnas juga, ada kompetisi literasi numerasi, cuman kalau di KLN itu cuma sampai semifinalis 50 besar. 50 besar. Ya, terus juga pernah ikut OSN, tapi di situ cuma lulus yang sekolah aja, di kabupatennya belum. Oke. Ya, terus juga pernah ikut lomba-lomba kayak video short movie, terus juga pernah ada olimpiade lain gitu. Emang nggak bisa diem ya? Emang nggak bisa diem, bergerak terus. Nah, pernah ikut beberapa lomba. Sekarang coba kalau Amanda sendiri. Untuk Amanda sendiri dari kelas 10, Amanda itu udah interest ke bidang debat gitu. Jadi Amanda udah ikutan lomba debat dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah, ikutan lomba dan alhamdulillah pernah mencapai 8 besar di lomba bidang hukum. Ya. Luar Nah, biasa. selanjutnya Amanda juga pernah ikut di bidang Puspresnas juga di OSN, mengikuti perlombaan di geografi. Geografi. Ya, pernah 2 kali mewakili sekolah tapi belum rezekinya di situ. Jadi Amanda juga ikutan lagi di Puspresnas di fiksi. Alhamdulillah mendapatkan Dan rezekinya rezekinya ada di fiksi. Luar biasa, tapi memang nggak salah ya, anak-anak yang nggak bisa berhenti, nggak bisa diem di tempat itu memang anak-anak luar biasa. Dan ternyata ini tuh melewati proses yang sangat panjang, 2 tahun itu nggak sebentar loh. Dan sekarang hasilnya memang luar biasa. Masih penasaran nih, Crispies ini ada tagline-nya nggak sih? Biar diingat orang. Ada. Coba gimana? Ada. Biar tagline-nya itu Sunda abis, Bu. Karena kita dari orang Sunda, Kita orang Sunda. Gimana coba? Iya. Coba tagline-nya. Oke. Crispies, Crispisan tagline-nya. Tagline-nya Crispisan. Tapi emang rasanya sekriuk itu. Iya. Kriuk dong pastinya. Apa sih jaminan bagi orang-orang yang nggak suka ikan? Sebetulnya kalau Ainda pribadi juga kurang suka ikan ya, Bu. Cuman ternyata setelah muncul produk Crispies ini jadi suka, dan kebetulan kita juga udah beberapa kali uji pasar. Alhamdulillah respon pasar juga termasuk orang yang kurang suka ikan suka sama Crispies gitu. Iya, salah satu buktinya waktu itu kami pernah mengikuti West Java Festival. Ada orang tua yang memang tidak suka dengan ikan. Terus kita minta coba aja gitu. Gimana rasanya, dan kata bapaknya, "Oh, ini nggak hanyir ya," katanya, terus Gak enak juga. Iya. Oke, kalau aku nggak suka kamu terus makan ini langsung suka nggak ya? Pasti. Dijamin 1000%. Masya Allah jaminannya. Iya. Ini tuh udah halal belum sih? Udah bersertifikasi halal belum? Sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Itu kan ya pasti kekhawatiran semua orang tuh seperti itu, karena memang ketika kita mau makan sebagai seorang muslim ya harus dijamin dulu kualifikasinya sudah bersertifikat halal apa belum. Nah, untuk Crispies ini sendiri, ini rasanya apa aja? Banyak banget nih displaynya. Pengen coba satu-satu. Kami awalnya itu punya 2 rasa, ada rasa original dan rasa pedas. Dan itu pedasnya bukan seperti yang sekarang, ada cikur-cikurnya atau rasa seblak. Nah, jadi kami telah melakukan evaluasi selama 2 tahun itu, kami menambahkan varian rasa, dan sekarang hasilnya ada 4 varian rasa yang bercita rasa Nusantara tentunya. Aduh, apa aja? Ya, ada rasa Original, terus ada juga rasa tauco. Tauco itu kan khas Cianjur, Iya, betul. jadi kita mau dong bawa nama Cianjur ke tingkat nasional gitu. Terus juga selain tauco ada rasa seblak, udah khas Seblak. Jawa Barat, seblak Oke. abis gitu ya. Terus selanjutnya ada juga rasa rendang. Pasti masyarakat Indonesia tahu rendang biasanya ada di daging sapi gitu ya. Cuman kita menginovasikan rasa rendang itu ke dalam bentuk ikan. Muncullah Crispies Masya rasa rendang. Allah. Jadi pengen nyoba semua. Ada nggak sih nanti rasa-rasa lain, rasa yang pernah ada gitu? Nah. rasanya. Kalau Tentunya itu kami akan melihat peluangnya, Peluangnya. ya, dan tidak akan menghilangkan cita rasa dari ikannya sendiri. Pasti kami akan melihat peluang. Tapi ini memang ikannya pun tidak hilang ya rasanya, memang Iya, ori masih banget. ikan, masih masih ikan. ikan. Iya, jadi rasa telur. jadi telur. Makanya berubah jadi telur ikan. Oke nih, Yunda, Manda, boleh diceritain nggak kebanggaan seperti apa, hal luar biasa apa yang kalian rasakan ketika menjadi juara di fiksi di bidang boga, atau misal berhasil mempersembahkan medali gitu?
Ya. Boleh. Sebetulnya gimana ya, waktu awal-awal sempat mikir kalau tembus juara di pusat prestasi nasional itu susah, apalagi tingkat nasional pasti saingannya luar biasa. Terus juga tahu produk-produk teman-teman dari sekolah lain luar biasa gitu. Tapi justru menjadi motivasi buat kita semakin tampil lebih maksimal gitu. Dan alhamdulillah ternyata produk Crazyfish dan hasil usaha kami yang disertai sama pembimbing, disupport sama sekolah, orang tua dan teman-teman semua bisa menghasilkan medali emas di tingkat nasional. Apresiasi yang sungguh-sungguh luar biasa. Untuk Manda nih, gimana respon keluarga ketika tahu, wih anak saya nih lomba Pixie, siapa tuh pulangnya suruh bawa sepeda, oh enggak ya? Pixie ini bukan lomba yang berhadiah sepeda. Gimana nih respon keluarga sendiri? Waktu itu sebenarnya sedikit lucu ya, jadi ada awas lo nggak lucu. Jadi keluarga itu nobar di TV ya, kan ada live siaran YouTube, langsung ya. Waktu nungguin medali perak dulu kan ke selanjutnya ke emas, kenapa nggak dipanggil gitu. Dan akhirnya waktu emas kita ada di layar gitu, namanya Amanda dan Ayunda. Nah, karena kesenengan itu sampai teriak-teriak keluarga, akhirnya si remote-nya tuh kan mau dikedein gitu, kepencet keluar jadi mati. Aduh, ini lagi seneng gitu, dia hilang. Dan tentunya syukur alhamdulillah ya, orang tua sangat bangga tentunya atas nama Amanda dan Ayunda akhirnya bisa mendapatkan apresiasi yang setinggi-setingginya. Luar biasa, tepuk tangan lagi dong. Nah, untuk dukungan sekolah sendiri, kan ini membawa nama sekolah, produk dari sekolah, dan tentu saja ketika di nasional itu nama sekolah disebut dong. Iya, dukungan sekolah sendiri seperti apa ketika kalian mengikuti lomba Pixie? Mulai dari prosesnya sampai dengan kemarin finalnya. Wah, luar biasa sekali ya, kita banyak difasilitasin sama sekolah. Salah satu bentuk dukungannya itu kita disediakan rumah produksi gitu. Terus kita juga untuk modal awalnya dari sekolah, dan banyak sekali support luar biasa dari sekolah. Salah satunya kan Ibu Milky yang senantiasa membimbing kita gitu. Terus juga karena kita di lomba fiksinya itu masih rencana usaha, jadi kita belum launching resmi, dan difasilitasi oleh sekolah di acara Disnatalis kemarin. 64 baru aja kemarin. Jadi ini udah di launching? Ya, launching secara resmi. Sudah ada available di Shopee. Bisa dicek ya. Namanya apa di Shopee-nya sama? Crazyfish. Oke, nanti kita belanja bareng-bareng ya lagi. Wajib. Di Pixie aja menang, masa kita nggak nyoba? Nah, kemarin kan katanya udah difasilitasi oleh Bu Milky dan lain-lain oleh sekolah, didukung penuh. Nah, untuk kemarin nih, hal apa yang menurut kalian sangat luar biasa di lomba Pixie yang bisa dibagikan di sekolah berkaitan dengan perencanaan Crazyfish ini? Kan baru rencana nih, ternyata 2 minggu kemudian langsung launching loh, langsung available di Shopee loh. Prosesnya sangat-sangat luar biasa nih. Hal apa yang menurut kalian kok bisa gitu? Karena kami kemarin bertemu dengan juri yang sungguh luar biasa, mereka memberikan motivasi seperti, oh ini produknya sudah sangat potensial untuk dipasarkan mau di kancah internasional maupun nasional ya gitu. Internasional? Iya, sudah ada peluangnya gitu. Sudah layak ya? Iya, sudah layak alhamdulillah. Dan jadi itu menjadi motivasi ke kita gitu. Kita bisa memberikan yang terbaik nantinya untuk melaunchingkan Crazyfish ini. Dan akhirnya pada selang waktu dari penjurian sampai akhirnya kami launching kemarin di Disnatalis. 2 minggu ya, sekitar 2 minggu kami telah melakukan evaluasi dari para juri dan terciptalah seperti ini. Oke, ada setelah launching nih penjualan terbesar. Ketika di launching kan pasti ada di penjualan dong. Penjualan terbesar yang kalian dapatkan itu berapa? Kalau terakhir sih penjualan terbesar ada di launching Crazyfish itu, di sehari itu kita dapat sekitar 4 juta ya. 4 juta sehari ketika launching. Alhamdulillah. Aduh, jadi pengen butuh SPG kan ya? Pasti nanti kita bakal open recruit. Luar biasa ya. Nah, jadi ketika masuk Pixie 2 minggu kemudian di launching dan menghasilkan penjualan dalam sehari 4 juta, kebayang dong omsetnya semansa enggak? Karena ada modal juga ya di sana. Nah,
masih pengen tahu persiapan, berapa lama kalian persiapan, apa saja prosesnya, seperti apa ketika mengikuti lomba Pixie, berapa lama itu kalian di sana dan seperti apa? Berarti kalau persiapan dari awal banget produknya masih belum begitu berkembang, kita ngembangin itu 1 tahun ya, sekitar 1 tahun. Waktu itu masih yang tadi kata Amanda bilang baru 2 varian, terus kita ngembangin dari segi rasa, terus juga desain kemasan, dan juga kita melakukan uji coba pasar dulu, uji coba produksi, uji pasar buat memperkenalkan produk Krisfish dan juga sebagai evaluasi ke kitanya. Jadi apa aja sih yang perlu dikembangkan dari produk Krisfish ini? Gitu. Untuk produksinya dan untuk fiksinya kita itu ada persiapan sekitar 6 bulan dan ada 3 tahapan. Apa aja tuh? 3 tahap. Dari Mei ya. Iya, dari Mei. Dari Mei itu tahap pertama kita diminta untuk seleksi berkas gitu. Ada seleksi ringkasan eksekutif seperti dan video, proposal usaha gitu dan video prototype tentang produknya. Itu seperti produk mentahnya gitu untuk tahap pertama. Lalu melalui seleksi alhamdulillah masuk sekitar 50 besar ya. Iya. Ya, ke tahap 2 dan diminta lagi untuk membuat proposal, lalu video prototipe selanjutnya, dan jadilah seperti ini gitu. Lalu setelah tahap 2 kami masuk ke tahap 3. Nah, di tahap 3 ini ada 10 besar. Iya, finalis. Ya, 10 finalis gitu buat rencana usaha. Terus kita itu dilaksanakannya di Jakarta, tepatnya di Hotel Mercure dan juga Smesco. Waktu itu 6 hari ya, 5 sampai 6 hari. Itu sangat padat. Iya, ada acara itu ada wawancara, terus dan juga expo bazar gitu. Mau ngasih tepuk tangan dong buat juri Pixie ini, nggak salah. Krisfish jadi juara, meraih medali emas karena memang persiapannya sangat luar biasa. 2 tahun perencanaan, 1 tahun masih perencanaan, 6 bulan persiapan, luar biasa. Jadi nggak salah milih Krisfish jadi peraih medali emas di bidang boga tingkat SMA. Nah, mungkin ingin berbagi nih untuk adik-adiknya, ini kan udah luar biasa ya kalian ini. Untuk tahun-tahun berikutnya ada nggak sih tips and trick dari kalian atau quotes deh untuk yang mau ikut Pixie biar bisa mengikuti jejak luar biasanya? Karena ini namanya Festival Inovasi dan Kewirausahaan, tentunya produk yang akan kalian bawa itu harus berinovasi. Tetapi selain inovasi yang dikembangkan, kalian juga harus menyelaraskan dengan sumber daya alam yang kalian butuhkan. Nah, maksudnya sumber daya alamnya itu harus memang banyak dan berpotensial yang ada di lingkungan sekitar gitu. Betul. Jadi harus selaras dengan sumber daya alam, sumber daya manusianya, juga inovasinya gitu. Oke, jadi memang yang dituntut paling utama itu adalah apa? Berinovasi. Betul. Jadi kalau misalkan udah ada, ya jangan diikutin, berarti harus membuat sebuah gagasan yang memang inovatif. Betul ya? Betul, dari betul. Amanda sendiri, dari Ayunda. Aduh, namanya mirip. Ayunda, Amanda, AA ya. Bukan cuma ibu aja kok, banyak ibu guru yang lain juga suka. Alhamdulillah. Kita namanya A kuadrat. Iya, A kuadrat, nama timnya A kuadrat. Oh, nama timnya A kuadrat. A. Baik, berarti sekarang A1 deh, A2. Gimana Ayunda? Kalau dari Ayunda sendiri sih sempat di-mention waktu presentasi juga tentang jiwa kewirausahaan. Jadi jiwa kewirausahaan itu menurut Sandiaga Uno bukan cuma sebuah kepercayaan diri dan lain-lain, tetapi juga sebuah perlu jiwa leadership, terus juga perlu punya inovasi dan lain sebagainya supaya bisa menjadi wirausahawan gitu. Maka kita perlu memiliki jiwa wirausaha gitu. Luar biasa, banyak sekali ya ilmu dari teteh-teteh yang luar biasa di sini. Nah, biasanya nih kalau nanti ini pengalaman berharga loh untuk kalian ketika nanti kuliah, biasanya ada program nasional juga PKMAI ya, Pekan Kreativitas Mahasiswa, biasanya ada artikel ilmiah, artikel populer, bisa bentuknya gagasan nanti didanai. Ini modal utama pengalaman kan. Yang paling sulit itu adalah pengalaman. Nih terakhir nih buat kalian berdua, apa yang ingin diwujudkan ke depan yang sekarang masih berupa angan-angan? Yang belum tercapai, boleh di luar ini, boleh di dalam ini. Maksud di luar itu, di luar dari kegiatan Pixie. Oh, Ayunda pengen apa, Manda pengen seperti apa ke depan. Kan kelas 3 kan, sebentar lagi lulus kan. Boleh nih, dari siapa dulu? Boleh deh. Kalau sebetulnya Ayunda pribadi gitu ya, melihat
kegiatan fiksi banyak sekali wirausahawan muda yang keren-keren. Jadi termotivasi pengen banget jadi pengusaha gitu. Kayak wah keren ya jadi pengusaha muda gitu. Apalagi kalau misalnya nanti sudah ada ilmu yang lebih, itu mungkin bisa menjadi sebagai penopang untuk menjadi wirausahawan untuk yang lebih sukses gitu. Jadi ilmu fiksi ini menambah semangat ya untuk jadi wirausahawan muda. Luar biasa. Sama mengenai produk Crushfish, pastinya Manda ingin Crushfish ini menjadi sangat sukses nantinya dan kami menjadi miliarder. Dari Crushfish. Ya. Sekarang tuh memang harapan semua orang crazy rich. Ya, betul. Oke. Gimana udah selesai ya? Masya Allah, pengennya mah 2 jam nih, masih banyak yang ingin digali. Boleh dong dipromosikan kembali Crushfish ini oleh Manda sama Yunda. Ibu deh satu. Boleh. Panggilannya apa Ibu? Warga Cadistik. Wargi Cadistik. Ini boleh dibawa pulang? Boleh Ibu, boleh. Beli ya nanti di Shopee. Iya di Shopee. Oke, boleh. Gimana? Dipromosiin? Iya. Sampurasun warga Cadistik. Kami dari tim SMA Negeri 1 Cianjur, saya Ayunda dan saya Amanda. Kami berhasil meraih medali emas di fiksi bidang boga tahun 2023 dengan membawa produk Crushfish. Crushfish hari ini sudah bisa dibeli di Shopee Crushfish. Jangan lupa dibeli ya warga Cadistik. Dan jangan lupa kalian boleh stok akun dari Crushfish di Instagram @crushfishmansa. Di situ pasti banyak banget informasi mengenai Crushfish, juga mengenai edukasi akan pentingnya makan ikan. Jadi jangan lupa di-follow ya. Terima kasih. Luar biasa. Perbincangan yang sangat luar biasa ya hari ini dengan narasumber muda yang sangat bertalenta. Bahwasanya sebuah proses itu penting untuk dilakukan, dan kematangan secara emosional, intelektual, dan perencanaan itu juga sangat penting untuk kita kuasai bila kita ingin berlaga di ajang-ajang nasional, salah satunya fiksi. Terima kasih untuk Ayunda dan Amanda. Terima kasih juga untuk Semansa. Sukses selalu untuk Crushfish-nya. Semoga bisa mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dibeli juga Crushfish-nya. Dadah.